Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Ananda grade 7 yang Ustazah cintai. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Pertemuan keempat, pelajaran IPS bersama Ustazah Herla. Kita tahu bahwa perbedaan teknologi pada tahun 1950, sewaktu kita belum lahir, itu berbeda dengan teknologi yang ada di zaman sekarang, di sekitar 2019, 2020, dan 2021. Ya. Pengaruh ini adalah disebabkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan iptek. Iptek merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan yang terbaru dan berkaitan dengan teknologi maupun perkembangan terhadap bidang teknologi itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah dapat terpenuhi kebutuhan manusia, bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Contohnya adalah pada permasalahan pembajakan sawah. Kita sebagai petani atau seorang petani tidak perlu capek-capek lagi untuk membajak sawah menggunakan mencangkul dan segala macamnya karena sudah ada traktor atau menggunakan tenaga hewan seperti kerbau. Kemudian yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Saat kita membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, dengan menggunakan internet atau situs belanja online, kita bisa menemukan barang yang kita cari. Kemudian yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Dengan menggunakan internet melalui gadget, segala informasi bisa masuk dan bisa kita dapatkan dengan mudah. Dan yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Jadi kita bisa mengoperasikan laptop, kita bisa mengendarai motor, kita bisa mengoperasikan gadget dan lain sebagainya, misalnya penggunaan aplikasi WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Namun, di sisi lain, iptek juga membawa dampak negatif bagi manusia. Yang pertama adalah mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Di internet tidak ada yang namanya penyaringan atau tidak ada yang namanya pengawas. Segala hal bisa didapatkan oleh manusia dari berbagai kalangan, berbagai umur, dari yang anak-anak sampai lansia. Bisa mendapatkan informasi positif jika dia mencari hal yang positif, dan bisa juga mendapatkan informasi yang negatif bila dia mencari yang negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Contohnya adalah kendaraan bermotor, ya, akan menyebabkan polusi udara. Karena adanya perkembangan teknologi ini, maka terciptalah sebuah kendaraan yang bernama motor dan mobil yang kita pakai sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Kenapa? Karena dengan mudah akses apapun bisa melalui gadget, bisa melalui teknologi yang ada. Dan yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya adalah limbah-limbah industri yang dibuang ke lingkungan, yang dibuang ke sungai, ya. Industri biasanya menggunakan menggunakan mesin-mesin canggih, dan biasanya limbah industrinya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang masih nakal yang membuang limbah ke sungai. Nah, beginilah jadinya kalau kita tidak siap atau tidak bisa memanfaatkan iptek. Kemudian peran iptek juga selain untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari, juga berperan dalam kegiatan ekonomi. Kemajuan iptek membuat pembuatan barang serta penjualan dan pembelian semakin mudah. Dari sisi produksi, kemajuan iptek akan membantu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mesin-mesin produksi yang semakin canggih mesinnya.
Kemudian dari sisi distribusi, kemajuan iptek akan mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Ya, jadi nggak perlu capek-capek kita mengambil barang sendiri ke toko tujuan atau ke manapun. Yang ketiga adalah dari sisi konsumsi. Kemajuan teknologi membuat pembeli semakin canggih, semakin dengan mudah bisa memesan dan mencari barangnya. Contohnya, kalau kita memesan barang di Shopee, kita dengan mudah bisa melacak barang-barang kita. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.